Halo semuanya, kembali lagi di channel Henry di Kiwiland. Kali ini kita bersama Nadine yang domisilinya di Jakarta dan dia sih sedang kuliah di New Zealand ya. Kita langsung aja ke Nadine. Nadine boleh perkenalan dulu biar teman-teman yang lihat bisa kenal sama Nadine. Silakan. Oke Om, halo nama aku Nadine, aku umurnya 18 tahun, sekarang sedang kuliah di Waikato University, tingkat awal, aku ambil major accounting dan digital business. Itu aja Om Oh, perkenalannya. iya. Boleh kalau boleh tahu ada IG-nya juga? Oke, aku nanti kasih ke Om aja ya, ini IG Iya. aku di bawah. Oke. Siap. Kalau ada yang mau tanya-tanya langsung aja ke IG-nya Nadine ya. Ah, Oke, ini kan sekarang lagi border lagi ditutup ya Nadine ya. Kok bisa kuliah kayak gitu di Waikato gitu? Kalau boleh, boleh nggak jelasin ke teman-teman kayak kayak gimana tuh caranya gitu? Terus kenapa juga milih milih di New Zealand kayak gitu kan? Kan masih pasti ada alasannya kayak gitu ya. Jadi aku jelasnya secara general dulu aja kali ya Om. Nah, aku dari kecil emang punya keinginan sekolah dan tinggal di luar negeri. Tapi secara Mm-mm. spesifik belum tahu di mana. Awalnya aku pengen, waktu SMP tuh aku pengen kuliah di Jerman. Terus Oh iya. SMA aku pengen Australia. Lalu pas sudah menuju kelas 12 tuh aku direkomendasi sama orang tua aku coba ke New Zealand gitu. Oke, iya. Dan that ada alasan aku juga pengen ambil PR gitu. Nah, dari situ akhirnya orang tua aku juga lihat budgetnya dulu nih untuk tuition fee-nya kayak gimana gitu. Awalnya di Australia itu lumayan mahal ya Om gitu untuk Oh mahal ya, lebih mahal dari New Zealand. aku punya catatannya sih sebenarnya kalau di Aussie itu average tuition fee-nya 35.000 ke atas. Wow. Jadi itu Aussie dollar atau Australian dollar berarti sekitar 11-12 ribu. Berarti ya 380 juta setahunnya ya kalau rupiah. Mm-mm. Lumayan ya. Ya, makanya jadi aku Iya. kayaknya harus dipikirin lagi nih gitu. Itu Mm-mm. awalnya dari tuition fee-nya dulu. Nah, akhirnya comparing to New Zealand dollar yang untuk university-nya itu hampir rata-rata itu 30.000. Ada juga kurang dari Hmm. 30 ribunya. Iya, Itu per iya. tahun gitu. Jadi udah dilihat dari tuition fee-nya kayaknya lebih baik di NZ gitu. Iya. Mm-mm. Dari situ akhirnya oke deh aku coba untuk fokus em, ke NZ gitu. Akhirnya aku Mm. lihat requirements-nya juga untuk masuk ke university itu kayak gimana. Awalnya pasti minta em, IELTS test itu Yap, 5,5 minimal. Dan minimal. ya Oke, ini. nilai rapotnya juga harus kurang minimal juga 7 gitu. Oh, iya. Nilai rapot di SMA ya berarti ya. Oke. Nilai rapot SMA. Nah, kalau di Australia itu 6 Mm. sampai 6,5 IELTS-nya, jadi lebih tinggi. Iya. Iya. Nah, itu juga nilai rapotnya minimalnya 8 gitu. Oh, itu. Itu yang aku cari-cari ya selama ini. Mungkin ada yang berbeda, Mm. aku belum tahu gitu. Iya. Nah, akhirnya dari situ orang tua aku ya support aja, mau nggak di New Zealand ini gitu. Oke, Mm. akhirnya aku berinisiatif ambil les IELTS awal itu sebelum 2020. Oh, sebelum pandemi berarti ya. Iya, sebelum sebelum pandemi. Pas akhirnya aku ambil tes IELTS Mm. sebulan sebelum lockdown. Aduh, itu berarti bulan-bulan Februari ya. Heeh. Itu udah akhirnya pasti udah deh aku nggak bisa yang namanya ke New Zealand gitu. Tapi Ya. dan masih on proses SMA kan, jadi masih ada pertimbangan untuk ya udah kuliah aja di sini gitu. Mm. Nah, tapi akhirnya aku eh, pakai agent untuk Mm. masuk college-nya dulu gitu. Jadi udah sebelumnya aku udah komunikasi sama agent aku Mm. bahwa kalau misalkan mau kuliah di New Zealand itu harus pakai college.
gitu. Jadi ada foundation programnya dulu. Education program. Oke, ya. Nah, dari situ akhirnya dia bilang kalau em, di New Zealand ada online college Hmm. untuk foundation program itu Mm-mm. hanya di Waikato University. Wah, ini nanggung nih gitu loh. Ada dua kemungkinan yang akhirnya Mm-mm. harus aku ambil, lanjutin SMA atau enggak aku masuk college gitu. Nah, orang tua aku bilangnya coba jalanin dua-duanya dulu. Jadi SMA juga, college juga gitu. Tapi lama-lama berat banget Berat, gitu. iya. Soalnya perbedaan waktunya ya. Perbedaan waktu, tugasnya banyak, udah gitu kan aku harus ikut tes masuk kuliah kan Om di sini juga. Jadi Hmm, persiapannya ya. banyak banget gitu. Mm-mm. Oh ya udah stres di jalan aja. Akhirnya aku punya keputusan ini mau kemana nih harusnya gitu. Ya Iya. udah akhirnya aku nggak lulus SMA. Aku lanjutin college Lanjutin gitu. college aja. Iya gitu. Heeh. Sampai akhirnya dari college ke university year sekarang. Sekarang udah di universitasnya jadi ya. Jadi college 1 tahun yang lalu berarti pas umur 17 ya. Iya, kira-kira Juli 2020. Oh, jadi kalau kita sebenarnya kalau kita mau kuliah di New Zealand itu tuh masih bisa sekarang pun walaupun border kita masih tutup ya. Oh. Tapi mungkin aku yang ngalamin sendiri. Hmm, iya. Online class itu lumayan ada keuntungannya dan tidak ada keuntungannya juga. Jadi Coba. harusnya tahun ini, misalnya contoh aku ambil major accounting gitu ya. Iya. Di accounting ini tuh beda-beda subjeknya. Jadi Hmm, misalkan dalam 1 tahun aku harus ambil em, mata kuliah wajib ya dibilangnya. hmm. Nah, itu belum tentu ada online kelasnya Oh, jadi kamu nggak bisa gitu. ambil mata kuliah wajib kalau beberapa ya, beberapa Iya, mata kuliah beberapa wajib. mata kuliah wajib dalam Iya. online class gitu. Jadi ya itu lumayan Ah, pusing lah Om. jadi agak-agak tertunda jadinya. Mungkin harusnya di first year kita belajar teks New Zealand, tapi kalau itu nggak ada di online, jadi kita harus tunda sampai year kedua. Itu nggak enaknya ya. Kalau enaknya apa? Enaknya Ada punya enaknya. banyak waktu sebenarnya. Jadi kayak misalkan aku em, nggak tiap hari ada kelas, online class Iya. ya gitu. Kadang Mm-mm. aku cuman ngambilnya yang recording doang. Dan Iya. dosen aku kebanyakan juga bukan, kan ada tutor sama dosen. Dosen aku Iya. bikin recording lecture-nya, tutor aku yang barengan sama kita, student semuanya gitu. Oh, jadi kita bisa waktunya lebih fleksibel ya. Kita mau pilihnya kapan kayak gitu. Jadi suka-suka kita lah ibaratnya ya kuliahnya. Kalau kayak sekarang mereka kayak Universitas Waikato kan ada kasih jaminan nggak nanti mungkin tahun depan atau kapan akhir tahun gitu untuk bisa datang ke New Zealand kayak gitu. Ada ini nggak deh? Ada kayak informasi ke Nadine nggak? Oh, kalian bisa datang nih mungkin tahun depan apa-apa kayak gitu. Untuk jaminan kayak gitu sebenarnya aku dikirimin email. Jadi pasti per Mm-mm. bulannya aku dikasih email tentang Iya, keadaan New Zealand bordernya kayak gimana, kayak gitu. iya. Nah, untuk students di Waikato ini hampir mungkin ya semuanya ya, student visanya lagi di hold sampai 6 Februari 2022. Jadi Oke, untuk iya, semua students, international students belum boleh gitu. Tapi belum untuk boleh. yang ya, tapi untuk nunggu, aku kan belum apply student visa ya Om. Jadi Iya. aku belum tahu kapan. Mungkin ya tetap tahun depan, tapi spesifik bulan apa aku belum tahu. Setahu aku Februari itu awal semesternya kayak gitu. Di sini semua sekolah dari sekolah SD sampai kuliah itu ya kurang lebih Februari itu kayak start tahun ajaran barunya kayak gitu. Mungkin mereka hold dulu tahun ini, mungkin mereka lihat apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Habis itu mungkin mereka bakal kasih update-update lagi kayak gitu. Bisa jadi sih Om. Kalau misalnya kok pilih accountant gitu ya, pilih akuntansi jurusannya, apakah karena
Nadine mau dapetin PR, dan itu salah satu, memang akuntansi itu adalah salah satu essential skill yang memang dibutuhin sama New Zealand kayak gitu. Udah ketebak sama Om kok. Apa memang suka sama accountant gitu? Iya, jadi tuh awalnya aku suka akuntansi ini dari college gitu. Jadi di college Oh, itu ada 8 mata iya, kuliah, mata pelajaran, dan di pelajaran. situ tuh ada accounting sama bisnis gitu. Dari situ Ah, aku dipelajarin deh yang basic-basic accounting ini gitu. hmm. Awalnya sebelumnya aku ngincer PR itu untuk jadi guru TK. Dari situ akhirnya em, aku nggak terlalu melihat accounting ini gitu. Iya, benar. Akhirnya aku diinterview sama student advisor aku. Jadi untuk semua student ya, waktu college itu kita harus diinterview mengenai 5 tahun planning kita setelah keluar college ini gitu. Oke. Dari situ aku isi template-nya tuh Om gitu. Mau Hmm, setelah keluar college ini mau ambil major apa gitu. hmm, Nah, dari major itu bisa nggak, mampu nggak untuk mendapatkan nilai yang baik gitu. Lalu iya. mau ambil pekerjaan apa gitu. Dari Hmm, pekerjaan itu dapat gaji kan pasti Om. Gaji itu mampu menghidupi kamu nggak gitu. iya, Istilahnya iya, yang garis besarnya ya Om gitu. iya, Akhirnya dari situ yaudah deh aku coba aja tulis gitu. Aku nggak salah aja, aku pengen jadi guru TK, aku ini gitu. iya, Setelah di interview, aku ngobrol sama student advisor aku ngomong, untuk sekarang online class tidak ada untuk guru TK oh, nggak ada gitu. guru TK. Ya, Iya, jadi coba deh kamu cari yang lain. Apa mau kamu iya. nggak tertarik bisnis atau accounting gitu? Ya, Hmm, benar juga sih ya gitu. Akhirnya coba deh cari-cari di um, Google tentang pekerjaan yang diminati, apa yang dibutuhkan di New Zealand hmm, gitu. Tapi juga yang aku minati gitu. iya, Akhirnya ya udah deh aku coba accounting, aku coba suka, aku coba aku pelajarin juga gitu. Itu iya, sih iya, sebenarnya kenapa iya. aku pengen accounting gitu. Menurut pendapat aku sih bagus banget untuk accounting gitu. Sama Iya. ini satu lagi, kenapa student advisor aku ngomong sama aku, kenapa nggak cari yang lain? Karena untuk menjadi guru TK itu masuk majornya ya, Early Childhood Education itu dibutuhkan eh, nilai IELTS 7. 7, bener. Tinggi Ya, dia. tinggi banget gitu. Tinggi Dan di banget. keadaan itu aku cuman punya berapa bulan untuk masuk ke university gitu. Oh, oh, yes. Jadi Ah, akhirnya aduh kayaknya nggak deh gitu. iya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, untuk Nadine, mungkin ada nggak untuk tips-tips dan trik-trik gitu bagi teman-teman kita yang baru mau ambil kuliah di New Zealand gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman kita gitu. Oke, mungkin karena em, aku kan baru hampir 1,5 tahun ya Om ya, dari Mm-mm. college sama university. Em, Pertama pasti harus masuk college dulu, foundation program. Di foundation program ini em, berbeda banget cara belajarnya di university year sebenarnya. Kalau di foundation program yang aku rasain itu em, aku punya bonding sama guru dan teman-teman aku karena kita on cam terus kita selalu punya diskusi, kita belajar bareng juga gitu. Jadi mungkin untuk mendapatkan teman internasional banyaknya aku dapetnya di foundation program gitu. Jadi lebih Mm-mm. lebih baik cari banyak temen di situ gitu. Nanti akhirnya Iya, pas ke university year kita udah punya kenalan duluan nih gitu. iya, Dan bagus. di situ aku juga hacksnya harus dekat sama student advisor gitu. Jadi kalau kita mau nanya-nanya ke dia langsung aja Om gitu. Oh, ini aku potong dulu. Student advisor-nya itu yang dari Waikato itu ya? Iya, bener Om. Oke, iya. Gitu. Mm-mm. Nah, dari situ, tapi di foundation program ini student advisor buat bareng-bareng ya. Jadi satu student advisor tuh bisa buat berapa anak gitu. Nanti di university year berbeda lagi.
satu, Oke. mungkin beberapa anak juga, tapi lebih spesifik. Dia tertulis dari website Oh, iya. Waikato-nya. Kita punya student advisor ini nomornya segini, jadi kita bisa langsung. Kalau aku ini yang nyari sendiri, Om, yang di Oh, foundation program ini gitu. iya, iya. Jadi Oke. yang pertama approach aku approach lagi aja untuk komunikasi tentang yang ada di foundation itu. Nah, Iya. yang aku juga mau ngasih tahu Om, Mhm, di Waikato ini selama university year tahun pertama aja online mhm. class itu diskon 20%. Oh, karena online dia ya. Ya, gitu. Diskon. Itu Iya. itu lumayan tuh Om gitu. Iya, Em, lumayan ya. per semesternya harusnya ya untuk 3 mata kuliah berbeda-beda nih harganya ya gitu. Iya. Itu biasa normalnya aku dapat 11.000 Oh, kalau gitu. bukan online class. Tapi karena Oh, di diskon 20%, akhirnya jadi 9.000. oh, lumayan ya. Lumayan Kalau banget. iya, safe Jadi gitu ya. ya udah gitu. Akhirnya eh, lumayan nih gitu. Selama Hmm. setahun ini itu juga mengurangi living cost. Ya Iya, udah, benar. happy happy aja deh. Iya, benar juga sih. Sebenarnya kalau foundation sudah di sini, terus juga ada diskon kan, terus tinggalnya masih di Jakarta, di rumah sendiri gitu kan, itu hematnya banyak banget gitu. Yang kedua, banyakin harus mau yang namanya carry conversation ke teman-teman yang lain. Kalau nggak dapat teman di university year Hmm. gitu. Yes. Karena ketemu teman baru lagi, beda Mm-mm. umurnya juga. Aku termasuk paling muda, Om. Berapa range umurnya yang di online itu kira-kira? Range online itu dari 18 tahun nih, aku paling muda, bisa sampai Ah, yang udah 50 tahunan. 50. Sorry. Wow, Jadi wow. di kelas aku tuh aku kelihatannya tuh udah Ah, ibu-ibu gitu. Udah ibu-ibu wow. yang mengarah Iya, iya. 40-50 gitu. Jadi 150. ah Wow. beda banget ya. Yang kayak di Beda banget Indonesia tuh ini bisa ya. seumuran. Papa mamanya kali ya. Iya, Papa mama kan bisa. lebih tua daripada mama papa aku malahan. Iya. Wow. Jadi iya ya. Kalau di Indonesia kan anak-anak kuliahan tuh biasanya yang masih muda-muda gitu ya. Kalau di sini tuh nggak gitu gitu loh. Biasanya mereka masuk kuliah ya suka-suka 25 tahun apa 30 tahun gitu. Iya, bener. Mereka Iya, cenderung kerja dulu sih, Om. Gitu. Aku sempat betul. ngobrol-ngobrol kayak gitu juga. Dan Mm-mm. yang terakhir harus kalau misalkan di grup grup work gitu, itu itu sebenarnya agak merugikan sih Om. Grup work itu ya, gitu. Jadi ada Iya, teman aku yang mau mau dapat nilainya bagus, tapi diberatkan kerjanya sama dikit. teman-teman, iya, sama teman-teman yang nggak mau kerja gitu. Iya. Nah, Oh, itu harus inisiatif kerjain sendiri. Kalau mau ya iya. dapat nilainya Mm-mm. yang besar, tapi jangan sampai nggak ngomong ke tutor gitu atau ke dosen. Kalau misal em, Iya. kita punya kesulitan ini dan kita mau take it individually, jadi harus Mm-mm. mau nggak mau kerjain gitu. Pasti dapat Kerja. nilainya bagus. Intinya komunikasi sama tutor itu sangat sangat penting ya. Di university itu diharuskan untuk em, selalu diskusi. Selalu diskusi. Iya, Ah, jadi oke, walaupun tukar sama pikiran. tutor juga tanya-tanya aja gitu. Apa yang nggak Iya, ngerti iya. atau mungkin pertanyaan yang aneh atau gimana ngobrol Mm-mm. segala macam Iya, harus komunikasi tanya aja. aja sih. Iya, Iya. itu juga lumayan kok bikin bahasa Inggris aku lebih baik. Improving lah ya jadinya ya. Kan sering-sering ngomong kayak gitu jadi lebih lebih bagus gitu. Oke, thank you banget Nadine untuk waktunya di sini dan juga bisa juga share untuk teman-teman yang mau kuliah di New Zealand dan juga tadi Nadine udah share tips sama tips-tipsnya untuk kalian yang mau kuliah di New Zealand. Oke, thank you Nadine. Oke, bye.